Om Swastiastu. Di sini saya Nyoman Serinita Wirmadewi, absen 15. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Agung Putra Wijaya, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Ida Krishna Priyandani, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Hendra Juliarta, absen 21. Perkenalkan, saya Agri Depa Sandika Putra, absen 31. Baik, di sini kelompok kami akan membahas mengenai materi 5, yakni mengenai aplikasi fungsi-fungsi manajemen. Nah, materi yang pertama yakni mengenai aspek manajemen. Aspek manajemen mengacu pada berbagai elemen atau dimensi yang terkait dengan praktik manajemen dalam konteks organisasi atau bisnis. Aspek-aspek ini mencakup berbagai aspek penting yang harus dipertimbangkan dan dikelola oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Planning dalam kurung perencanaan adalah proses menentukan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan anggaran organisasi. Perencanaan juga melibatkan analisis situasi internal dan eksternal, penetapan prioritas, dan pengukuran kinerja. Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai realistis, dan terbatas waktu. Selanjutnya ada organizing. Organizing atau pengorganisasian adalah proses menetapkan struktur tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan kerja antar anggota organisasi. Pengorganisasian juga melibatkan alokasi sumber daya manusia, material, finansial, dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengorganisasian harus bersifat fleksibel, efisien, efektif, dan koordinatif. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang actuating. Actuating adalah proses menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan anggota organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Penggerakan juga melibatkan komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, pengelolaan konflik, dan penyelesaian masalah dalam organisasi. Penggerakan harus bersifat partisipatif, demokratif, kreatif, dan inovatif. Controlling atau pengendalian adalah proses memantau, mengevaluasi, dan mengoreksi pelaksanaan tugas-tugas organisasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian juga melibatkan pengukuran kinerja, penyimpangan, penyebab, dampak, dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Pengendalian harus bersifat objektif, akurat, tepat waktu, dan berkesinambungan. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Perkenalkan, nama saya Sangayu Madu Suryanita, nomor absen 8. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana implementasi fungsi manajemen dalam menggerakkan proses pengembangan aplikasi yang efisien dan efektif? Perkenalkan, nama saya Niputuma Syudanta Dewi, absen 34. Di sini saya akan bertanya, mengapa aspek manajemen perlu dianalisis dalam studi kelayakan bisnis? Perkenalkan, nama saya Idewa Gede Dharmayatnya, absen 2. Di sini saya mau bertanya, hal-hal pokok apa yang harus dianalisis dalam aspek sumber daya manusia? Nama saya Niputu Sri Wisdiawati, nomor absen 18. Di sini saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan aspek manajemen dalam organisasi dalam studi kelayakan bisnis? Yang pertama yakni pertanyaan dari Sangayu Made Suryanita, yakni bagaimana sih implementasi fungsi manajemen dalam menggerakkan proses pengembangan aplikasi yang efisien dan efektif? Jawabannya yakni implementasi fungsi manajemen yang efektif sangat penting dalam menggerakkan proses pengembangan aplikasi yang efisien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ada perencanaan. Nah, berumuskan rencana yang jelas dan terperinci mengenai tujuan pengembangan aplikasi, jadwal waktu, dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Kemudian ada pengorganisasian. Nah, menentukan struktur tim yang tepat dengan membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas untuk setiap anggota tim. Kemudian ada pengarahan. Memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan akhir dan tugas masing-masing, serta memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan selama proses pengembangan. Yang terakhir ada pengendalian. Nah, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kemajuan proyek serta mengidentifikasikan dan menangani masalah secara proaktif untuk mencegah keterlambatan atau ketidaksesuaian dengan rencana. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Mengapa aspek manajemen perlu dianalisis dalam studi kelayakan bisnis? Jawabannya, analisa studi kelayakan pada aspek manajemen merupakan aspek dasar yang harus diteliti.
karena bagaimana operasional perusahaan mulai dari pembangunan hingga pengembangan diteliti dalam aspek ini. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dharma Yatnya, yaitu hal-hal pokok apa yang harus dianalisis dalam aspek sumber daya manusia. Jadi, dalam beberapa perencanaan sumber daya manusia perlu menganalisis hal-hal berikut, yaitu desain pekerjaan, deskripsi pekerjaan, job value, kapasitas sumber daya manusia, recruitment, productivity, training and recruitment, performance appraisal, compensation and benefit, career planning, serta retrenchment. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri. Aspek manajemen dan organisasi dalam studi kelayakan menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Struktur organisasi akan mempermudah perusahaan melakukan pengendalian. Desain struktur organisasi ditentukan oleh strategi bisnis, lingkungan, teknologi, dan orang yang terlibat di dalamnya. Baik, sekian pemaparan materi dan diskusi dari kelompok kami. Di sini dapat saya tarik sebuah kesimpulan, yakni penerapan aplikasi fungsi-fungsi manajemen tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membantu organisasi menjadi lebih responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Dengan menggunakan teknologi dan aplikasi yang tepat, organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien, meningkatkan produktivitas, dan mempertahankan daya saing di pasar yang terus berubah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.